Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan mengajar tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Sebelum Ibu menerangkan tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, kita perkenalan dulu ya. Nah, Ibu namanya Daniarti Pertiwi. Ibu mahasiswa Universitas Balikpapan, Prodi Pendidikan Ekonomi. Nah, Ibu di sini mengajar pendidikan ekonomi untuk mata pelajaran ekonomi. Nah, sebelum masuki pembelajaran, kita akan membahas kompetisi dasar dulu. Nah, kompetisi dasarnya ini di KD 3.2 tentang menganalisis konsep pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi serta permasalahan dan cara mengatasinya. Kemudian 4.2-nya menyajikan hasil temuan permasalahan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi dan cara mengatasinya. Cara mengatasi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Kemudian, sebelum memulai pembelajarannya, anak-anak di materi sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang pendapatan nasional kan? Nah, di dalam pendapatan nasional ini ada yang namanya GDP. GDP apa sih GDP itu? Gross Domestic Product. Ternyata GDP itu dapat dibandingkan dari satu tahun ke tahun yang lain. Ini dari satu tahun ke tahun yang lain. Apakah meningkat atau menurun? Dari satu tahun ke tahun yang lain itu. Seperti itu. Nantinya di dalam gross domestic product, nantinya perbandingan ini akan muncul yang namanya pertumbuhan ekonomi. Di dalam pertumbuhan ekonomi di sini dapat mengukur perkembangan perekonomian suatu negara. Jadi, di dalam GDP akan muncul yang namanya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat mengukur perkembangan perekonomian suatu negara. Apakah perekonomian di suatu negara itu naik atau turun? Jadi, pertumbuhan ekonomi itu bisa diukur dengan perkembangannya. Lalu, di gambar ini, pemerintah ini seolah-olah pemerintah sedang mendorong masyarakatnya untuk menjadi produsen atau pengusaha. Lalu, di sini yang mana nantinya setelah pemerintah mendorong masyarakatnya, mereka dapat menghasilkan atau menjual barang atau jasanya. Pemerintah melakukan ini bertujuan dua-duanya ini agar jumlah produksi barang dan jasa akan meningkat. Jumlah produksi barang akan meningkat di suatu negara tersebut. Apa yang akan terjadi jika jumlah produksi barang dan jasa itu meningkat? Apa yang terjadi anak-anak?
Ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi apabila jumlah produksi barang dan jasa meningkat. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi itu, nih, contohnya ini. Mengalami pertumbuhan ekonomi apabila jumlah, nah ini digambarnya seolah-olah jumlah produksi barang dan jasanya meningkat, permintaannya meningkat, jadi pertumbuhan ekonominya pun juga meningkat. Jadi dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat yang menyebabkan kenaikan pendapatan nasional. Selain itu, kemajuan teknologi juga menjadi bagian yang berkaitan dengan meningkatnya jumlah barang dan jasa. Karena meningkatan jumlah dan produksi barang dan jasa berdasarkan kemajuan teknologi. Jadi semakin teknologi itu semakin bagus, semakin baik, maka jumlah produksi barang dan jasanya semakin meningkat. Contoh ilustrasinya seperti ini. Nah, jika jumlah produksi barang dan jasa mengalami penurunan, maka akan terjadi kemunduran ekonomi. Namanya bukan kemajuan ekonomi, namun penurunan, kemunduran, dan penurunan ekonomi. Lalu, pertumbuhan ekonomi juga dapat diartikan dengan proses perubahan perekonomian suatu negara. Nih, pertumbuhan ekonomi juga dapat diartikan dengan proses perubahan perekonomian suatu negara secara terus-menerus. Keadaan yang lebih menuju keadaan yang lebih baik atau meningkat dari periode sebelumnya. Lalu, nah ini ilustrasinya. Contohnya produksi baju 80% menggunakan manusia. Kemudian setelah meningkatnya perekonomian atau meningkatnya permintaan produksi barang dan jasa tersebut, maka 95% atau 90% produksinya, kegiatannya dilakukan oleh mesin. Ilustrasinya seperti ini ya, anak-anak. Lalu, di dalam pertumbuhan ekonomi tadi dapat dilihat dari beberapa indikator ya. Pertama, kenaikan pendapatan nasional. Yang kedua, kenaikan pendapatan per kapita. Yang ketiga, kenaikan kesempatan kerja. Lalu yang keempat, berkurangnya tingkat kemiskinan. Apapun pengertian atau definisi pertumbuhan ekonomi tersebut ya anak-anak, yang disebutkan Ibu tadi, pertumbuhan ekonomi itu dapat dilihat melalui perbandingan pendapatan nasional dari waktu ke waktu. Ya anak-anak, jadi pertumbuhan ekonomi itu dilihat dari pendapatan nasional ya, dari waktu ke waktu, dari tahun sebelumnya ke tahun berikutnya. Di sini Ibu akan menerangkan rumus perhitungan laju pertumbuhan ekonomi. Di sini rumusnya R sama dengan PDB T kurang PDB T kurang 1 per PDB T kurang 1 dikali 100%.
keterangannya. R di sini tingkat pertumbuhan ekonomi yang dinyatakan dalam bentuk persen. Sedangkan PDBT, pendapatan nasional pada tahun berjalan. Pendapatan nasional pada tahun berjalan. Contohnya di tahun 2020 ini kan masih tahun berjalan. Lalu PDB T-1. Ini pendapatan nasional pada tahun yang sebelumnya. Pada tahun sebelumnya contohnya di sini tahun 2020, berarti sebelumnya tahun 2019. Nah, contoh soal. Perhatikan tabel PDB negara A berikut. Pada tahun 2007, PDB per tahunnya 1.800 triliun. Namun, di tahun 2018, PDB per tahunnya 1.950 triliun. Nah, pertumbuhan ekonomi negara A pada tahun 2018 sebesar, ayo kita cari sama-sama. Nah, jawabannya di sini kita kan disuruh cari PDB di dalam negara pertumbuhan ekonomi negara A pada tahun 2018. Jadi kita di sini cari rumusnya PNB 2018 tahun yang sedang berjalan dikurang tahun sebelumnya dibagi tahun sebelumnya dikali 100%. Nah, sama dengan tadi di tahun 2018 PDB-nya 1.950 triliun dan di tahun 2017 1.800 triliun. Nah, 1.950 triliun dikurang 1.800 triliun lalu dibagi 1.800 triliun. Hasilnya, hasil pengurangan lalu dibagi ini dikali 100%. Lalu ketemulah hasilnya 8,33%. Nah, sebelum Ibu menjelaskan tentang pembangunan ekonomi, apakah anak-anak kalian mengerti penjelasan Ibu tadi tentang pertumbuhan ekonomi? Sebenarnya banyak yang menyamakan. Banyak yang menyamakan, terus menyamakan pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan ekonomi. Apakah pertumbuhan ekonomi ini dengan pembangunan ekonomi itu sama? Walaupun sering disamakan, sebenarnya kedua hal tersebut ini, pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi di sini, sebenarnya itu beda. Nah, Ibu jelaskan ya. Untuk pertumbuhan ekonomi di sini, jika negara mengalami pertumbuhan ekonomi dengan presentase tinggi, ingat presentase tinggi, belum tentu masyarakat itu sejahtera. Jika pertumbuhan atau pendapatannya itu tinggi, presentasi ekonominya itu tinggi, belum tentu seluruh masyarakatnya itu sejahtera. Namun, di pembangunan ekonomi, jika suatu negara berhasil dalam melakukan pembangunan ekonomi, sudah pasti karena adanya pertumbuhan ekonomi. Sudah jelas ya anak-anak? Jadi, pembangunan ekonomi di sini suatu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dengan adanya pembangunan ekonomi. Nah, di sini Ibu akan
langsung menjelaskan perbedaan dari pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi, perbedaannya. Di sini, keberhasilannya bersifat kuantitatif. Maksudnya kuantitatif apa sih, Bu? Kuantitatif di sini hanya melihat tingkat PDB dan pendapatan nasionalnya saja. Namun, pembangunan ekonomi keberhasilannya bersifat kualitatif yang melihat apakah tingkat PDB dan pendapatan nasionalnya di sini yang bersifat kuantitatif sudah dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Jadi pembangunan ekonomi ini melihat masyarakatnya juga. Lalu, pertumbuhan ekonomi tidak memperhatikan pemerataan pendapatan masyarakat. Namun, untuk pembangunan ekonomi memperhatikan pemerataan pendapatan masyarakat. Nomor 3, untuk pertumbuhan ekonomi belum tentu dapat meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakatnya karena di poin pertama tadi hanya melihat PDB dan pendapatan nasional. Kenapa masyarakatnya di pertumbuhan ekonomi ini nggak sejahtera atau belum tentu sejahtera semua? Karena dalam pertumbuhan ekonomi ini dia hanya meningkat PDB dan pendapatan nasionalnya saja. Namun di poin ketiga akan meningkat pembangunan ekonomi di sini akan meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakatnya karena apa? Kebalikan dari pertumbuhan ekonomi ini, dia melihat tingkat PDB-nya dan pendapatan nasionalnya apakah sudah dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Dan yang poin keempat, pertumbuhan ekonomi belum tentu disertai pembangunan ekonomi. Namun, kalau pembangunan ekonomi sudah pasti disertai dengan pertumbuhan ekonomi. Jadi sudah jelas ya, sudah paham ya anak-anak ya. Nah, di sini ada tugas yang Ibu berikan kepada kalian. Tugasnya tentang tabel mengerjakan pertumbuhan ekonomi ya di negara B dan negara D. Lalu tugas lagi di sini berilah kesimpulan dari 4 teori pertumbuhan ekonomi di bawah ini. Dari penjelasan teori Adam Smith, David Ricardo, W.W. Resto, Carl Busser, itu berilah kesimpulan dari yang kalian baca. Terus, note ya, kerjakan di buku tulis, setelah selesai mengerjakan hasilnya, difoto dan dikirim ke portal DIK. Sebelum Ibu mengakhiri penjelasan materi hari ini, marilah kita membaca doa basmalah. Amin. Jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa jaga kebersihan, cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.